Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan inayahnya, rahmat indahnya Islam, rahmat indahnya iman, dengan tetap berpegangan teguh terhadap agama kita, agama Islam rahmatan alamin. Salawat beringkat salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nabi akhir zaman, suri tauladan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kami beranggotakan saya sendiri yaitu Irwasal Sabila Lubis dan teman saya yaitu Ikhwani Pasha. Adapun yang menjadi pembahasan pada judul kami hari ini adalah beberapa pendekatan studi Islam yang kedua, yaitu terdiri dari filosofis, sosiologis, fenomenologis, kebudayaan, dan psikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pendekatan dalam filosofis. Secara harfiah, filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta. Cinta kepada kebenaran, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada hikmah. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya filsafat berupaya untuk menjelaskan inti hakikat atau hikmah yang dapat diambil dari mengenai sesuatu yang berada di balik objeknya. Sebagai contoh adalah ketika kita menjumpai berbagai merek pulpen dengan kualitas yang berbeda dan harga yang berbeda, pada intinya sebuah pulpen itu adalah untuk menulis atau sebagai alat tulis. Jika disebut sebagai alat tulis, maka tercakuplah nama dan jenis-jenis pulpen. Maka ketika kita mempelajari pendekatan filosofis ini, kita akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang kita jumpai dan dapat mengambil hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, ketika seseorang semakin mampu menggali makna filosofis dari suatu ajaran agama, maka meningkat pula lah sikap, penghayatan, daya spiritualitas yang dimiliki oleh seorang tersebut. Melalui pendekatan ini juga seseorang tidak mampu terjebak terhadap pengamalan agama yang bersifat formalistik, di mana formalistik ini adalah mengamalkan dengan susah payah ajaran agama tetapi tidak tahu makna atau arti yang dilakukan. Pengakuan formalistik itu adalah misalnya ketika seseorang sudah menjalankan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima, maka hanya sampai di situ saja. Ia tidak merasakan bahwasannya ada nilai-nilai spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Kedua adalah pendekatan sosiologis. Ilmu sosiologis pada dasarnya merupakan ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala terhadap masyarakat. Penerapan pendekatan sosiologis Islami misalnya ialah bagaimana implementasi syariah dalam masyarakat Islam. Melalui pendekatan sosiologis ini, agama akan dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan fenomenologis, di mana dalam pendekatan ini Islam tidak lagi dipahami secara pengertian historis atau doktrin saja, tetapi telah menjadi fenomena yang kompleks. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ikhwani Pasha. Kepada Ikhwani Pasha saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Irwasal Sabila Lubis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang keempat ada pendekatan kebudayaan. Kebudayaan sendiri artinya adalah hasil kegiatan ataupun penciptaan batin akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, ataupun adat istiadat. Adapun kegunaan dari pendekatan kebudayaan ini, yang pertama adalah sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Dan yang kedua adalah untuk dapat mengarahkan ataupun menambah keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Yang kelima ada pendekatan psikologi. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche ini artinya adalah jiwa, sedangkan logos artinya adalah ilmu ataupun logika ataupun nalar. Maka dapat disimpulkan bahwa psikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia yang tercermin dari perilaku yang nyata. Pendekatan psikologi adalah merupakan suatu usaha untuk memperoleh sisi-sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam pendekatan psikologi ini.
Yang pertama adalah studi dokumen pribadi, dan yang kedua adalah kuesioner ataupun wawancara. Demikianlah presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.